kangelan. Kowe ngerti warna kuning ora? Ngerti? Formulasikan pakai kata-kata warna kuning tanpa menggunakan kata kuning. Saya melihat mengalami tadi pagi tai saya berwarna seperti itu misalnya. Loh, kamu harus berpikir mencari contoh dan seterusnya. Nah, yang saya lihat dari semua kumpulan yang terjadi ini, kumpulan yang ada yang jadi kabeh ini, itu selalu terjadi percakapan yang intens. Obrolan yang intens. Jadi saya melihatnya seperti ini. Ketika kita ngobrol, ketika kita beradu argumentasi, ada dua pilihan dari percakapan itu. Pertama, kamu ingin percaya. Yang kedua, kamu ingin tahu. Harus tahu bedanya. Kalau ingin percaya, percakapan selesai cepat. Siapa percaya wes, kita percaya bareng-bareng. Tapi kalau ingin tahu, dua-duanya bisa saling mematahkan satu sama lain. Syarat berikutnya dari ketika kita berpikir dengan cara berkomunikasi adalah kita harus merelakan ketika apa yang kita pikirkan salah dan protol, runtuh. Sehingga yang sisa adalah galihnya. Tidak ada cincin yang bagus tanpa digosok dengan batu lain. Dia mengkilat kalau digosok terus menerus. Pisau akan tajam kalau diasah terus menerus. Dan proses mengasah, proses mengkilat itu selalu melibatkan terbuangnya kita. Konsep kita. Selalu terlibat terbuangnya kita. Orang yang menang sendiri dalam satu kelompok, dia yang paling tidak tumbuh. Karena dia nggak mau pretel, bener dewe kok. Padahal setiap orang pasti ada bedanya, setiap orang pasti ada samanya. Satu orang yang sama aja kuping tengen karo kiwa beda. Jajal kowe ndelok raimu sing kiwa ngene karo kiwa sing tengen lak beda mesti. Kadang-kadang kalau zoom gitu di flip, wah lebih ganteng ya aku. Di flip, wah elek ya kan kadang-kadang gitu juga. Jadi ketika proses berpikir itu pasti menghasilkan, ada istilahnya gini, shedding dead wood. Shedding dead wood itu jadi menghilangkan kayu mati. Karena kalau untuk tumbuh, kayu mati nggak dihilangkan, dia akan membebani kita. Betul nggak? Jadi harus ngersi. Gimana cara ngersiinya? Ngobrol lagi. Siapa yang benar, siapa yang salah, berargumentasi terus menerus tanpa henti ini. Karena dua-duanya pengen tahu. Nah kalau itu terjadi terus menerus, lama-lama mereka semakin tajam. Dan kalau saya nge-track beberapa pembicaraan itu, gak enak mas pembicaraannya. Kritiknya luar biasa atau satu sama lain itu. Tapi dua-duanya bertahan dan tidak sakit orang digawane ngati. Ngobrol ngasih menyakiti satu sama lain terus dolanan santet, orang sing tadi. Orang pinter. Tapi dua-duanya kalah, oke, saya hari ini kalah, dia cari argumentasi lagi, ditabrakin lagi, cari argumentasi lagi, tabrakin lagi, terus menerus, lama-lama dua-duanya tajam. Lima-limanya kemudian tajam. Bahwa kemudian punya karakter sendiri ketajamannya, iya pasti. Nah, ini proses kenapa pentingnya yang namanya free speech, karena free speech, kebebasan berbicara itu sama dengan kebebasan berpikir. Tanpa ada kebebasan bicara, kita nggak akan bebas berpikir. Paham maksud saya ya? Dan jangan lupa bahwa berbicara itu sebagian besar adalah sampah. Karena otak kita sebagian besar itu sampah hasilnya. Bukan galihnya itu, untuk tahu galihnya yang yang kinclong, yang tajam itu kita butuh diasah terus. Terus berani melewati kritik, harus berani melewati salah dan seterusnya lah. Nah, itu yang saya lihat dari proses di Peneleh itu. Debatnya luar biasa sampai tokohnya semua punya bau sendiri-sendiri. Ada yang bau kiri, ada yang bau sangat kanan kata Suwiryo, ada yang tengah dan seterusnya. Tapi mereka lahir dari satu pot yang sama loh. Berarti potnya itu bukanlah pot yang membentuk manusianya, tapi menumbuhkan manusianya. Ning kene ono sing nggawa HP ra? Coba cek definisi pendidikan di KBBI Indonesia. Pendidikan versi KBBI. Kalau mau lihat kenapa kita susah menghasilkan tokoh sekarang. Ngerti KBBI ora? Oh, diajingan nek ora ngerti Bali wae. Apa? Coba dibacakan. KBBI loh, KBBI. Proses Make. Lihat nih, perhatikan nih. Nanti saya pertunjukkan bedanya pendidikan yang terjadi di
peneleh dan pendidikan yang kita ada sekarang. Definisi KBBI pendidikan apa? Menurut KBBI, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Oke, yang depannya aja tadi. Proses pengubahan sikap. Pengubahan sikap. Tahu artinya? Anda dibentuk, diubah sikapnya oleh seseorang. Apakah itu pendidikan? Apakah itu pengkerangkengan? Kamu dibentuk kok sama orang kok. Proses pendidikan adalah membentuk perilaku. Kalau di peneleh yang terjadi bukan membentuk perilaku. Tapi kamu diberi pilihan ilmu untuk menentukan perilakumu yang mana. Pendidikan adalah memberi opsi manusia untuk bersikap. Bukan dibentuk untuk punya cara tertentu. Kalau dibentuk ki rumang samu sing bentuk sapa? Kanjeng Nabi bentuk aku sik ora masalah. Nek wong guru bentuk kon luwih apik ta uripe mbangane aku. Luwih ngerti ta lahir ndisikan uripmu mingane isine iki. Bukan berarti kamu lebih tahu tentang hidup daripada semua muridnya. Sekarang kita menemukan masalah yang luar biasa. Siapa yang mau membentuk perilaku sosmed? Wong nggak ada anak belajar sosmed belajar dari bapaknya kok. Ada yang bikin akun Instagram belajar dari bapaknya? Akun TikTok belajar dari gurunya ada? Gak ono toh? Gimana mau melakukan pendidikan pembentukan? Orang nggak ada gurunya kok. Paham maksud saya? Jadi guru itu bisa, orang bisa prosesnya itu tadi loh. Saya berkali-kali itu ngomong sama orang, komplain mbok diganti toh definisinya. Jangan memproses pembentukan manusia, itu asumsi dasarnya yang membentuk itu lebih tahu mana yang baik, mana yang buruk daripada si anak. Padahal si anak akan menghadapi zaman yang orang tuanya tidak menghadapi, betul enggak? Jadi pendidikan adalah memberi pilihan ilmu. Kilo ono buku akeh, kilo ono sumber akeh, woconen tabrakan kono saling menggosok, saling mengasah, sehingga kalian tahu sendiri pisaumu seperti apa. Ono sing dadi keris, ono sing dadi pedang, ono sing dadi pacul, ono sing dadi garpu, ono sing dadi ketokan kuku, terserah. Tapi tidak dibentuk, dia menemukan dirinya sendiri. Ketika dia sudah menemukan dirinya sendiri dengan mengasah dirinya, dia akan menjadi senjata yang tahu dia senjata apa. Sehingga dia menjadi tokoh itu karena dia memang tokoh, bukan pendidikan pemimpin. Nah pendidikan pemimpin ini yang didik maha pemimpin apa ya kira-kira? Paham maksud saya ya? Nah itu proses guru murid itu selalu ada limitnya. Karena ada suatu titik di mana Anda akan menjadi paling pintar dalam lingkungan itu. Itu tanda Anda sudah salah lingkungan. Lu kan belajar apa meneh? Kamu sudah paling pintar di situ kok. Berarti kamu harus melebarkan lingkunganmu, cari tempat di mana kamu bodoh. Agar kamu bisa belajar lagi, ngasah area yang belum diasah. Enaknya zaman biyen ki ngono kuwi lho. Neng kene pindah, sana pindah, kiai pindah, wis ngerti pindah meneh. Dia bisa selalu mencari tempat di mana dia bodoh. Saiki ora pintere wis ngerasa paling pinter. Apa nek pinter dhewe? Ngeri banget itu. Nah, garis bawah apa yang perlu saya garis bawahi sebenarnya adalah gini. Saya sangat setuju melihat masa lalu itu pakai spion. Ojo nggo kaca gede banget malah rakyat tok ngarepe nanti. Kita perlu belajar dari masa lalu. Kenapa ya mereka bisa menghasilkan tokoh seperti itu? Dalam satu kumpulan yang tepat, itu dadi kabeh iso mesti. Misalnya sapa aku dadi kelingan keliwatan ki ono setoran ki. Mbah bener mbah ora ceken. Kuwi sapa misalnya Cameron Diaz karo Snoop Dogg ki kanca SMA kuwi. Percaya ora? Jajal ceken nang Google, aku sing ngandani demit soalnya. Ceken kuwi. Kuwi kanca SMA itu. Karena mereka pada lingkungan yang sama ki dadi kabeh. Kok iso ya? Itu dulu pertanyaan saya gitu. Che Guevara sama Fidel Castro. Selalu ada kumpulan-kumpulan gitu tuh. Apa yang mereka lakukan yang lain tidak lakukan? Kesimpulan sementara saya adalah mereka saling mengasah satu sama lain. Di sini ada yang pernah baca buku Cinmi? Orang ngerti ya. Kung Fu Boy. Nice. Literasinya rendah ya arek-arek. Oh bocah buku kelawasan lho. Nek One Piece ngerti nek One Piece. Nek Kung Fu Boy ora ngerti. Chainsaw Man saiki sing lagi munggah iki. Shingeki no Kyojin wis rampung soalnya.
Aku ya mengikuti manga, nyeneng no soalnya. Iki wibu ndasmu. Tak kayak kode loh, sesama wibu 330459 ini tontonan gue. Nggak saya ngerti cah-cah mereka saya ngerti kode. Saya akhir ngerti ming pelong-pelong. Oh, sorry ya, ini lingkungan orang-orang terpilih. Ya, paham seperti itu. Asu. Aku yang menjelajahi dunia bangsat ngono kuwi ya asu tenan. Ya apa namanya? Itu dalam rangka saya pengen mengasah diri sebenarnya. Kudu ngerti kabeh. Loh, kalau kamu tidak pernah menyentuh, kamu tidak punya hak ngomong punya pilihan. Kamu nggak punya hak ngomong saya nggak memilih, kayak nggak mau itu, wong kowe nyemplung ora tahu kok. Kalau kamu nyemplung baru bisa ngomong bahwa ora, aku ora milih itu. Jelas kamu sudah masuk ke situ. Aku sing rodok lucu ki ketika ana wong protes, "Oh, nggak boleh filmnya banyak pornografi ini." Loh, kamu wis nonton ta? Durung, kok ngerti ya pornografi itu cenayang iki berarti iki. Ngeri. Saya kembalikan lagi ke tema tadi. Bahwa yang diperlukan utama justru partner berpikir nih loh. Cari kumpulan yang memang mau saling menumbuhkan, saling berpikir saling mengeluarkan ide, saling mengkritik dan saling mengasah satu sama lain. Kalau ini ketemu kumpulannya nggak usah banyak-banyak, 5 cukup, itu akan jadi gede semua. Karena mereka saling tangga. Naikin terus seperti spiral naik. Kalau ada satu yang menang, liane nggak bisa naik lagi karena mentok sama satu yang menang ini. Kalau 5-5-nya setara, mereka akan terus berpacu. Nah ini yang terjadi di antara wong-wong ampuh itulah, menurut saya seperti itu. Ketemu lingkungan yang tepat. Nomor 2, nomor piro iki mau? Ada komponen lain yang paling penting yang namanya attention. Dalam berpikir, dalam hidup Anda yang paling berharga itu adalah yang namanya attention, artinya perhatian. Apa yang kamu perhatikan itu akan menjadi fokus apa yang masuk dalam pikiranmu. Jadi hati-hati nek memperhatikan. Berapa persen dalam hidupmu memperhatikan video di TikTok dan berapa persen membaca informasi yang berguna jangka panjang, kan misalnya gitu. Mulai diperhatikan itu. Sumber daya kita yang terbatas, yang paling harus dihargai adalah attention, perhatian. Karena itu, attention itu bisa dikatakan gini, attention itu ibu dari intelektualitas. Gak ada intelektualitas kalau tidak didahului oleh yang namanya attention. Jadi nek gue pengen intelektual, attention. Nek ono wong ngomong, attention. Jangan mendengarkan, menyimak. Beda loh mendengarkan sama menyimak. Attention itu letaknya di menyimak. Mendengarkan itu belum tentu attention. Gitu ya. Nah, jadi beberapa kuncinya adalah itu. Ketika satu kumpulan manusia, mereka mau menumbuhkan satu sama lain. Mereka mengasah otaknya untuk berpikir dan menggunakan satu sama lain untuk mempertajam dirinya. Menggunakan attention secara tepat. Mereka akan tumbuh dengan sendirinya dan mereka paling punya kans besar untuk menjadi tokoh. Nah saya harap kita bisa belajar ini benar-benar karena makyah segini banyak ini bisa jadi klaster kecil-kecil yang bisa saling menumbuhkan satu sama lain. Klaster intelek, klaster interestmu apa terserah. Kumpulan wong limo bahasnya pertanian terus, kumpulan wong limo bahasnya demit terus. Jangan ditertawakan, karena gini nanti pengetahuan demit dia suatu saat akan Anda butuhkan. Sekarang Anda tertawa. Kalau tiba-tiba nanti di rumah mono, sopo kowe arep takon karo sapa kowe? Mesti teko lingkungan demit kira-kira ki apa to? Mambune piye? Mambune koyo singkong bakar. Gendruwo kuwi berarti. Ya misalnya gitu. Mereka yang tahu. Kita semua membutuhkan klaster yang berbeda-beda dan jangan meremehkan satu sama lain. Jangan meremehkan satu sama lain. Undang-undang pornografi itu tidak pernah memanggil ahli pornografi untuk menentukan undang-undangnya. Ya toh kan termasuk akal aslinya. Lu kowe nggawe undang-undang terhadap sebuah subjek, cari dong ahlinya. Siapa di sini ahli pornografi? Hah? Oh rasa nunjuk liane, kowe wae lho. Coba ono sing merasa ahli di sini, cukup tahu. Sekarang karirnya Miyabi di mana sekarang? Ada yang nge-track? Udah pensiun toh dia sekarang? Dia punya restoran di Filipina sekarang, ngasuh malah ngerti. Loh kowe iki rasanya paling aku banyak generasi tahu.
Urusannya tuh untuk riset ya, mohon maaf. Terima kasih. Lho toh, nek kowe seneng berpikir apa wae iki iso dadi alasan to. Itu contoh yang minat dulu mati ilan nur. Oh, dari keburukan. Dari sekarang bukan restoran, kan apik to. Ning yo aja diikuti jalane. Nek kowe ra payu. Awalnya gitu dulu ya. Kunci biar nggak banyak-banyak. Kuncinya itu tadi, temukan support system yang memang bisa mengasahmu. Pada semua proses pengasahan itu proses yang tidak mudah. Karena proses berpikir itu tidak mudah. Apalagi ketika kamu salah. Apalagi ketika harus kulitnya diseseti, terkelupas karena tidak ada sesuatu yang harus dibenarkan dari diri kita. Dari ketika Anda menemukan itu, kans Anda menjadi tokoh akan jauh lebih besar. Walaupun kepastian menjadi tokoh atau tidak, itu keputusan bersama masyarakat. Tapi kalau Anda sudah menjadi diri Anda akan menjadi tokoh yang Anda kagumi oleh Anda sendiri yang kemarin. Gitu, matur nuwun. Matur nuwun Mas Abram. Jadi kalau saya tarik kembali tentang support system dan kata Pak Darmaji, kita butuh guru. Jadi saya teringat katanya Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin itu. Rusaknya rakyat itu karena penguasa. Rusaknya penguasa disebabkan oleh ulama. Rusaknya ulama disebabkan cinta dunia. Nah, jadi kalau nyambung itu berarti kita butuh sosok guru yang memang dia itu benar-benar ulama. Ulama kan dua ilmu. Nah, jadi saya pernah diskusi sama Mas Abrang, Mas Acang tentang neuroscience. Jadi Mas Acang pernah bilang bahwa yang tidak bisa ditemukan dalam neuroscience dalam otak itu adalah kesadaran, kata Mas Acang. Monggo Mas Acang sedikit dibabar. Mergo durung ketemu aku gak ngerti sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung nyambung. Jadi ada yang menarik tadi yang disampaikan Pak Darmaji sama Mas Abrang soal time frame ya, masa sekarang, masa lalu dan masa depan. Saya teringat sebuah makalahnya Bang Hoki Situngkir ya, dia yang nulis fisika batik sama fisika Borobudur. Jadi Borobudur dimensi berapa gitu. Ada apa dari ilmu fisika. Di sebuah makalah yang disampaikan di IAIN di Malang, beliau menulis pencapaian masa depan kita berbanding lurus dengan seberapa jauh kita menarik busur ke masa silam dimanfaatkan dengan baik. Nah, kemudian ketika kaitannya dengan kampus misalnya saat ini saya tertarik ke gini, Pak. Setelah pandemi ini, saya melihat beberapa Ivy League ya, kampus-kampus Ivy League rata-rata agak ada pergeseran sedikit ketika menerapkan masalah persekolahan lah. Saya nggak ngomong pendidikan ya, persekolahan. Dari sistem kuliah yang lama agak bergeser sekarang ke short course gitu loh. Jadi ada kursus singkat sesuai tema dan sesuai minat yang kemudian dalam tanda kutip dalam bahasa saya dikurikulumkan. Dan itu dalam tanda kutip kemudian dijual. Jadi kita bisa ngambil short course di Cambridge, bisa ngambil short course di Harvard dan itu tidak terbatas oleh waktu lagi. Nah, saya jadi agak teringat lagi dulu waktu di pesantren lah, pesantren yang kuno lah, yang mungkin orang bilangnya salaf lah. Kan di situ bukan guru yang datang ke kelas kemudian ngajarkan ke murid, tapi muridnya yang datang ke dia datang. Nah, kembali lagi berarti punya atensi dhisekan ngono lho. Oh, aku tak sinau demit iku mau. Aku moro nang guru sing ngerti demit. Oh, aku tak sinau matematika, aku moro nang guru sing matematika. Dia punya atensi dulu. Nah, menariknya di pondok-pondok salaf dulu, ketika kita mau ngaji ke guru yang bersangkutan, iku gak kosongan. Waduh, bahasanya kaji iki. Gak kosongan. Jadi gak kosongan, dia harus baca paling tidak itu tema yang sudah akan dia kajikan. Jadi aku setoran ngono loh. Biasanya lebih menarik ketika misalnya si guru itu sudah punya karya tulis, yang dia pelajari karya tulis gurunya, kemudian dia datang. Itu ya Pak Guru lah katakanlah kalau kayak itu. Saya ingin belajar ini. Nah, proses itu berjalan intens. Mungkin karena waktu itu juga jumlah muridnya tidak banyak.
Tapi di belakang hari kemudian ya, kalau yang saya tahu dari Pondok Salaf itu, kalau dari Sumeneb lah waktu itu, nanti yang akan mengarahkan dalam tanda kutip, bukan mengarahkan sebenarnya, memberi saran. Ketika seorang murid sudah selesai dengan saya sebagai gurunya, saya yang akan menyarankan, oh awakmu iku koyoke lebih nang kene. Awakmu iku kurangin nang kene. Cocoke mari teko kene awakmu lunga nang Sarang misalnya. Oh awakmu cocoke mari kene lunga nang Cangaan, Bangil. Jadi gurunya itu menyarankan karena kamu kuat di fikih, kamu melanjutkan ke pondok fikih. Kon kuate nang falak, nang perbintangan, cocoknya nang pondok iki, nang kiai iki, temonono. Nah, itu menjadi agak lebih terarah dan itu ada atmosfer yang membentuknya. Saya melihatnya itu di Peneleh itu mungkin seperti itu. Jadi pemilik kos itu memberikan dalam tanda kutip memberikan ruang yang lebar untuk yang tinggal di situ untuk berkembang menjadi dirinya sendiri. Nah, itu mungkin bukan dalam rangka membandingkan bahwa itu mungkin akan agak lebih susah untuk diadopsi secara mentah oleh persekolahan modern. Tapi saya melihat belakangan ini ada pergeseran itu di kampus-kampus terutama setelah pandemi. Jadi tiap orang kayak saya misalnya, saya kemarin kebetulan ya latar saya di teknik sipil Pak Darmaji. Cuman kebetulan kemarin dengan terpaksa bersinggungan dengan digital marketing. Dengan digital marketing saya ngambil course di Coursera, disertifikasi oleh Facebook, nah kayak gitu. Kemudian habis itu kok tertarik, saya lari ke algoritma gitu. Nah di situ saya bisa mengatur trackpad saya sendiri, dan itu ada kalau yang gratis kalau oleh sertifikat gitu. Tapi yang bayar dia bisa dapat sertifikat oleh yang lagi. Jadi mungkin nanti bisa dikonfirmasi Mas Abrang atau Pak Darmaji, seberapa pentingkah sih atmosfer yang diberikan oleh dalam tanda kutip pemilik sebuah tempat atau institusi sehingga mereka yang di dalamnya itu bisa tumbuh dan berkembang. Yang kedua, dengan perkembangan dan jumlah demografi yang sedemikian ini, mengadopsi memberikan atmosfer yang seperti ini, kira-kira simulasinya mungkin seperti apa? Mungkin itu dulu Mas Yasin. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Ajeng. Monggo Pak Darmaji. Napa niki Mas Yasin? Pertanyaan Mas Ajeng, seberapa besar institusi itu berpengaruh? Terus kemudian bonus demografi. Nggih. Jadi kalau atmosfer akademik ya sepenuhnya benar apa yang diinginkan Mas Adam nggih. Mas Adam. Jadi sepenuhnya benar bahwa tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa seseorang itu janjane kudu ero awake dhewe mampunya di mana, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Kemudian ketika sudah bisa mengidentifikasi kelebihanku nek nggone ilmu persipilan misalnya, maka dia harus mencari guru sipil yang baik. Kalau dia menemukan dirinya mempunyai kelebihan pada keelektroan misalnya, maka dia harus mendapatkan guru yang baik di bidang elektro. Terus kemudian yang terkait dengan sertifikasi macam-macam tadi memang benar adanya bahwa kalau lulusan perguruan tinggi tidak mempunyai keterampilan praksis, apalagi yang terkait dengan dunia teknik, ya rekoso juga karena dia akan menjadi manusia rata-rata, tidak mempunyai kelebihan apapun. Lah, bagi pasar kerja misalnya, kemampuan seseorang itu dibuktikan dengan sertifikat seperti yang diinginkan oleh beliau. Jadi tanpa itu ya rada angel, kecuali kalau memang tadi kami sempat berbincang-bincang dengan Mas Abrang sebelum naik ke panggung tadi, misalnya mengidentifikasi apa kebermanfaatan yang telah kita berikan, yang telah sampean berikan kepada masyarakat. Nah, kebermanfaatan itu kan harus mempunyai sesuatu dulu. Kalau misalnya untuk urusan nandur lombok misalnya, boleh jadi dengan bertanya kepada tonggo kiwa tengen yang senior, yang mempunyai keahlian ini itu untuk menanam lombok, terus kemudian itu sampean ajarkan kepada khalayak masyarakat, maka sampean sudah mempunyai kontribusi dalam bidang menanam lombok. Tapi kalau dalam hal rancang bangun pesawat terbang misalnya, kan ini sangat spesifik, bisa ndak bisa sampean harus ke kampus, karena pesawat terbang iki sok mabur lak mergo ono sayape, engko ono fluida dan segala macamnya, bentuk sayapnya begini begitu sehingga dengan kecepatan sekian
dia mempunyai gaya dorong ke atas sekian sehingga mampu mengangkut sekian ton beban misalnya dan seterusnya. Yang begitu-begitu kan sangat, kalau saya membayangkan sangat sulit untuk otodidak atau takon tonggo kiwa tengen, ya kudu teko nanggone sing ahline untuk bisa membuat hitungan-hitungan yang presisi, yang baik terkait itu. Ada satu tambahan, Brang, nanti Mas Abrang kembali nambal kalau ada yang kurang. Jadi yang menjadi keprihatinan di kampus juga adalah tentang karakter, tentang akhlak. Karena janjane uang iku kan gak isok pinter tok. Nggak cukup, pinter tok nggak cukup. Dua-duanya harus seimbang. Kalau pinter akhlaknya elek, karakternya jelek ya nyemplungin nang laut lah. Tapi kalau akhlaknya wapi, gak duwe opo-opo yang akan diberikan sebagai bentuk kebermanfaatan, ya eman juga. Maka janjane itu menjadi dua keprihatinan kami, dan beragam kampus itu sedang memformulasikan ya apa ya carane bisa mendeliver dua hal ini kepada para mahasiswa-mahasiswinya. Kecakapan akademiknya oke, kemudian kecakapan soft skillnya yang di dalamnya ada karakter juga oke. Nah itu kita yang di perguruan tinggi masih gerayang-gerayang lah, ya apa carane iso mendeliver dua-duanya ini secara seimbang. Kurang lebih ngoten Mas yang dapat saya tambahkan, sehingga saya mengamini apa yang beliau sampaikan bahwa seseorang memang harus mempunyai keahlian tertentu, kepakaran tertentu, dan itu bisa diperoleh dari short course macam-macam, dan orang lain itu tahunya sebagai pintu masuk kan ya dengan sertifikat itu, bahwa ada lembaga ini itu yang kredibel dalam dunia penerbangan misalnya, kemudian memberikan sertifikat tentang kecakapan dalam mendesain pesawat, kan itu cukup masuk akal bahwa seseorang harus mempunyai sertifikat ini. Iki minangka gamane lah kira-kira sebelum benar-benar terbukti isok temen apa awu-awu kan ngeten. Matur suwun. Oke. Saya teringat buku Nyaring yang karyanya David Epstein, jadi tentang spesialisasi dan generalisasi. Jadi ini efektif mana? Ini ada riset begini. Jadi arek cilik ket lahir diajari main catur sampai jadi juara dunia. Terus mari ngono dibandingkan dengan orang yang tahu banyak hal, dikongkon belajar banyak hal. Itu efektif mana? Ternyata ketika hidup di dunia society, ternyata masalah itu dinamis. Jadi yang spesialis ini tidak bisa menjawab masalah-masalah sosial yang sifatnya dinamis. Beda ambek sing kon belajar wakeh. Jadi di buku Nyaring itu menjelaskan seperti itu. Nah, mungkin Mas Abrang bisa nambah-nambah sedikit dari statementnya Pak Darmaji tadi, dan mungkin bisa diolah lagi, monggo. Oke, Jack. Tentang atmosfer itu saya membayangkan begini. Ketika Anda berpikir, ketika Anda menggunakan otak, emang Anda tahu apa yang Anda gunakan? Saya membayangkan itu seperti gunung es. Yang kita pakai itu yang di atas laut. Walaupun sebenarnya lebih banyak yang ada di bawah laut. Itu fondasinya. Siapa yang mengolah di bawah laut itu? Itu atmosfernya. Atmosfer itu bisa dari bau, bisa dari kebiasaan, bisa dari suara. Adegan romantis, musiknya lucu, radadi, karena nggak cocok nih fondasinya sama apa yang kita lihat, misalnya gitu. Anda pacaran, yuk dik pacaran kemana? Ke bengkel sepeda, kan rada aneh iki mesti. Piye to iki rada loro iki. Pacaran ki yo neng bioskop apa makan malam bersama gitu. Anda kalau yang punya suami-suami yang punya istri itu juga ada passwordnya itu. Kalau pengen deketin istrimu belum mandi gitu, mambune sik kecut ngono. Jarak setengah meternya wis ngadoh, gagal terus itu. Jadi ada memang suasana itu atmosfer itu menurut saya amat sangat penting. Karena dia yang membangun suasana yang di bawah laut itu tadi. Ini salah satu contoh penelitian ya. Ada orang menggunakan obat-obat terlarang.
dia menggunakan obat itu di sebuah kamar tertentu. Lama-lama dosisnya naik. Oke, dia di situ masih nggak apa-apa dosisnya tinggi. Ketika dia dengan dosis yang setengahnya aja keluar dari ruangan itu, mati overdosis. Apa yang terjadi? Ternyata ketika dia menggunakan di ruangan itu terus, terjadi atmosfer yang menyiapkan badannya untuk menerima impuls tertentu, menerima obat-obatan pada tingkat tertentu. Ketika support system itu tidak ada, badannya nggak siap, dimasukin jadi overdosis. Saya dulu pernah pakai trik itu juga ketika saya belajar, karena kuliahku rodok mumet toh. Jadi saya pakai trik waktu itu pakai bau. Jadi ketika saya belajar A atau belajar B, saya pakai bau yang berbeda, dan ketika ujian, bau itu saya bawa ke ujian. Jadi itu men-trigger jenis kompartemen ingatan yang tertentu. Ada misalnya trik-trik begini juga untuk men-trigger otak kita berpikir lebih fokus misalnya. Conditioning juga, karena yang berpikir secara logik itu pakai neokortex dan dia berhubungan dengan visual. Coba Anda lakukan. Kalau Anda pengen mau berpikir agak fokus dan berpikir agak berat, coba perhatikan satu titik, fokuskan mata selama 30 detik sampai 1 menit. Setelah itu baru mulai. Itu akan lebih mudah, lebih enteng jalannya, karena mesinnya udah dipanasin dulu. Masih dipanasin dulu. Nah, kondisi conditioning itu, saya setuju dengan Pak Darmaji. Kamu kalau tahu badanmu, kamu tahu dirimu sendiri seperti apa, itu akan sangat membantu mengkondisikan badan itu seperti apa pada keadaan tertentu. Nah, kadang-kadang orang yang tidak bisa mengkondisikan badannya disediakan oleh guru. Ya gitu, guru menyediakan atmosfernya nih. Guru merengut karo mesem wae, itu pasti mengurangi atau menambahi jumlah pertanyaan. Ada pertanyaan, gurunya karo utangnya akeh nang omah. Ada pertanyaan, mesti yo ora lasu lah makane mati. Mboten pun. Paham. Kalau dia sama tertawa-tawa, ada pertanyaan, yang bertanya lebih banyak pasti. Betul enggak? Nah, itu namanya atmosfer. Saya setuju dengan Mas Acang dan saya enggak menyinggung itu tadi. Atmosfer ini bukan hal yang mudah, untuk apalagi membentuk ya. Nah, kita memahami, apalagi kalau dalam sebuah 5 orang nih atmosfernya yang cocok untuk 5 orang seperti apa. Nah, itu pembelajaran tentang atmosfer itu arep luwih jero feng shui sebenarnya. Hitung-hitungan feng shui itu membuat suasana. Tapi bahasanya kan pakai energi. Oh, kamu kayu, berarti tadi Jokowi. Tadi kamu elemennya adalah metal misalnya. Kamu gini sehingga rumahmu gini. Jangan ditusuk sate. Kalau tusuk sate taruh kolam di tengahnya. Wow, hitungannya gimana nih? Oh, kamu bing banyaknya bing. Wah, cikir. Oh, aku malah belajar. Bing gue srengenge. Ya. Kalau ding itu geni cilik. Ngerti aku. Sin itu besi kecil. Kalau geng itu besi besar. Nangan ini beda. Jia itu pohon gede. Aku ngerti bahasa Cina asu. Kene iki daun lutan ya. Jadi ada memang hitung-hitungan seperti hal seperti itu. Karena dia paham pentingnya. Kalau misalnya di kasanah Cina ya, karena paham pentingnya diri maka ada yang namanya pace. Karena dia paham pentingnya atmosfer makanya ada ilmu yang namanya feng shui. Nek Jawa ya ono primbon itu untuk mengetahui diri. Nek Jawa ki rada spesifik meneh kuwi ono Mas Tari, ono ilmu maling. Oke, dino iki berarti kowe ning pojokan nggo klambi abang, mlebune jam 5:10. Iki ora ono sing delok kuwi. Ono iku ilmune ngono kuwi. Kenapa? Saya nggak tahu risetnya seperti apa ya, sampai sekarang saya nggak habis pikir itu risetnya seperti apa. Bisa menemukan hubungan arah dengan waktu maling, warna baju seperti apa, dan itu ada pantangannya, ada harusnya gimana gini. Gelem tak kayak contoh ilmu maling? Wah, raja ya kowe. Oh, boleh, dasmu boleh. Ora lah, zaman saiki dukun iki dukun nganu apa jenenge dukun digital, dukun apa jenenge santet online saiki. The face ngono iki. Santet online. Nah, tapi saya pengen membalikkan bahwa atmosfer itu benar-benar sangat penting. Kita memahami sendiri. Di Maiyah gini ini enak sinau karo pokok-pokokan karena atmosfernya. Bayangkan nek kowe kudu teko nggo seragam. Wes beda ming kuwi wae. Enggak boleh datang ke Maiyah kalau enggak pakai seragam ya. Kita harus wah jiger ora ono sing teko kuwi seragam congpek wae rasah teko ngono mesti.
Enggak. Jadi bener gue Mas, ada faktor atmosfer yang membentuk fondasi berpikir kita tanpa kita sadari. Jadi itu masuk ke subconscious, bawah sadar. Dan ada yang di atas sadar. Ya itu sangat berpengaruh pada kemampuan kita belajar dan seterusnya. Matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Abrang. Saatnya sesi pertanyaan. Monggo jamaah maju. Tapi sebelumnya Mas Gagas mau nambah sedikit, monggo Mas. Gak usah. Monggo Pak. Gak apa-apa, gak apa. Ayo, monggo dulur-dulur di tribun kanan, tribun kiri, masing-masing tiga nomor. Ya monggo maju Mas, langsung maju. Iya, monggo. Langsung maju ya Mas. Monggo Mas Gagas. Oke. Mungkin saya menambahkan sedikit. Ini kalau saya ini cerita tentang pengalaman, tentang atmosfer ya Mas. Monggo. Pak, monggo. Iya, maju. Gak apa-apa. Situ Mbak. Gak apa-apa. Monggo, Mas dilanjut. Aman. Ket mau atine dhek lho wisan. Apa jenenge? Deg-degan kan. Salam satu nyali kan. Wani. Wis bengong dhek wisan. Aman. Ki saya startup iki. Ojo enggak. Aman. Serek ojo mengancam. Iya, mak iya. Bonek iku kudu dewasa, Bos. Wah, iku lho. Lek sampai bonek mengancam apa jenenge jiwa Arema apa keamanan Arema berarti duduk bonek. Nah, iku. Dadi iya. Nah, ayo. Ngono, kudu dewasa bonek iku. Kudu menjadi contoh supporter yang paling bijak di Indonesia ngono lho. Monggo, Mas Arema. Lho gak apa-apa lho, gak masalah dipertegas, Bos. Karena sedulur. Atmosfer, tenang, ya kan. Lapo, ayo Mas, monggo. Mboten napa-napa Mas iki engko lek iso diitung iki arek Maya sing arek bonek sing di sing ngantemi engko wis diurus kok arek-arek. Monggo Mas. Pokoke sampean lek bocel berarti arek BBW ku bangsat kabeh ngono. Monggo. Iki ana keributan apa? Monggo Mas. Aku lagi karena ono cah Arema. Juk do ribut iki ngono. Kak, guyon Mas, guyon. Arep diantemi karena kesenangan bal-balane beda ngono ki. Mbok ngene wae, nek arep gelo tantangan siji lawan siji kita tonton bareng-bareng nang kene. Ya piye? Jadi yang lain jangan ikut mukulin, ikutnya totoan. Jijiki lah gelut main goro-goro bal-balan. Gelut goro-goro rebutan pacar untuk lumayan lah. Tapi nek bal-balan saya tuku bal dhewe-dhewe lebokke gol dhewe-dhewe. Ngono ya aman ta, Cah? Guys? Aman. Monggo Mas Gagas sedikit. Oke. Mungkin sedikit aja ya Mas ya. Jadi pengalaman saya kalau mengajar ini ya. Kebanyakan teman-teman dosen itu mereka masih menggunakan paradigma lama. Artinya adalah aku itu guru, kudu mbok hormati, kudu mbok rungokno. Itu yang susah. Padahal karakter-karakter anak zaman sekarang tuh lumayan berbeda dengan dulu Mas. Jadi kadang saya untuk masuk ke mereka, kayak bulan lalu saya ngomong bahwa aku kudu latihan main PUBG, aku kudu latihan main Mobile Legend, aku kudu ngerti Valorant, aku kudu kenal karo Lemon, aku kudu kenal karo sopo lah, pokoknya itu. Artinya adalah bahkan saya setiap minggu harus mengikuti MPL. Tenang aja, gig menang wingi kan untuk pertama kalinya, pecah telur akhirnya. Artinya adalah saya masuk ke mereka, saya riset dulu. Supaya apa? Mereka nyaman, mereka tahu, oh omongannya wes podo. Setidaknya ben ketok kayak 6 lah. Iya. Artinya adalah cek retriku gak Indomaret Mas ya, aman lah. Iya, user tank ini Mas minus papat. Jadi artinya adalah kadang kita harus bosan banting awak, mosok dosen kayak ngono. Tetapi ya nggak ada masalah, karena kita belajar untuk pengen ngerti arek-arek iki kayak apa sih, supaya mereka nyaman dulu. Ketika mereka sudah nyaman, mereka akan mau belajar. Kalau seumpama kita masih menggunakan paradigma dulu untuk
wis ya apa carane kon pokoknya kudu ngrungokno aku. Maka konsep pendidikan yang Anda ajarkan itu kurang tepat. Mungkin begitu kalau dari saya, Mas. Matur nuwun. Jadi saling memahami, Mas ya. Oke. Mungkin dari sisi kiri dulu. Pertanyaan, mic. Monggo nama. Dari Waru, saya namanya Adi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus Surabaya, Mas. Itu dari Malang. Pertanyaan nyambung dari kumpulan yang di penilai tadi, Mas. Nyambung kayak di ruang kajian di simbolik ya. Ada banyak ruang kajian gitu. Terus apa metode yang ditawarkan simbolik yang diusung digital custom itu ngajak kita buat mengolah data jadi informasi, terus ke-trigger jadi pengetahuan sampai ke wisdom sama insight, Mas. Soalnya kan pernah Mas Abram bilang kalau di ranah pengetahuan itu sudah nggak bisa diajarkan, cuma bisa di-trigger aja. Salah satunya atau memang fiturnya di simbolik itu buat men-trigger itu. Terus pertanyaan kedua ini agak ngeri-ngeri sedap, ini yang buat masih kontradiktif sama di pikiran saya. Kalau ciptaan itu kan punya fitur yang gak dipunyai Tuhan yang maha. Ciptaan itu kan punya keterbatasan. Kalau Tuhan itu kan maha. Jadi pernah dengar dulu, kalau Mas Abram mau dikoreksi ya, kalau Tuhan itu butuh merasakan keterbatasan dari ciptaan. Kok kontradiksi sama Tuhan yang maha, Mas? Maha itu kan maha berdiri sendiri dan tidak membutuhkan sesuatu. Jadi kalau Tuhan merasakan keterbatasan dari ciptaan itu kok tabrakan, Mas, ya, untuk pikiranku. Terus kok mohon dijelaskan itu aja. Mohon pencerahannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izul dari Surabaya, Ngagel tepatnya. Yang menjadi keresahan sebenarnya, saya pernah membaca buku terkait komoditisasi pendidikan yang itu menyebutkan bahwa pendidikan di era sekarang itu dicetak untuk mengikuti kebutuhan pasar. Lah itu apakah konsep yang diterapkan di rumah penilai tadi, yang dimana seseorang itu tidak dicetak untuk suatu keahlian tertentu, tapi seseorang itu dengan pendidikan harusnya seseorang itu dikembangkan, bukan dicetak untuk sesuatu tertentu. Lah itu apakah dengan statement bahwa pendidikan di era sekarang itu dicetak untuk memenuhi kebutuhan pasar itu apakah sejalan atau tidak dengan konsep di rumah penilai seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Fahmi. Saya mau menanyakan Mas langsung di sini bagaimana cara menerapkan dan mengedepankan pendidikan daripada pembangunan yang efektif, terutama pada struktur yang paling bawah, atau dikatakan lain dengan atau bottom up hingga puncaknya itu ke eksekutif. Nah, kan saya mau menjawab perihal menurut saya yang tadi perdebatan dari antara Soekarno dengan Musso. Nah, itu bagaimana mengedepankan apa yang harus didepankan, pendidikan atau pembangunan. Nah, dari kenyataan yang sekarang banyak kejadian penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat eksekutif yang mengedepankan kabinet mengedepankan pembangunan. Nah, ini bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti ini tidak diulangi kembali, terutama ya struktur yang paling bawah. Udah, sekian itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Mahendra. Saya lahir dan besar di Surabaya dan profesi saya sebagai barberman. Saya mempunyai impian dari dulu, sejak saya jadi barberman, saya ingin sekali motong Mbah Nun agar saya memiliki cerita ke anak cucu dulu.
Mbak Nun adalah orang yang paling berpengaruh pada penurunan presiden saat di istana, dan Mbak Nun pernah saya pegang sirahnya. Saya memiliki pertanyaan gini Mas, perihal sejarah ya. Bagaimana kita mempelajari sejarah secara valid? Kalau di dalam buku selain autobiografi itu ada namanya catatan kaki. Kalau dalam hadis ada yang namanya perawi hadis. Dan ini pernah dimuat oleh Tan Malaka dalam bukunya Aksi Massa bab 2. Kita tidak pernah punya ahli riwayat yang jujur. Paling banter kebanyakan tukang dongeng dan pejilat kerajaan yang menceritakan pelbagai keindahan dan kegemilangan agar tertarik isi hati pendengar. Dan Mbah Nun pernah berdau gini, di dunia ini tidak ada kebenaran yang mutlak kebenarannya. Sorry, saya lupa. Setiap orang relatif kebenarannya dan dia bersifat dinamis. Pertanyaan saya kembali lagi ke bagaimana kita mempelajari sejarah agar tidak salah dalam mempelajari sejarah. Oke, terima kasih. Mbaknya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Syafita dari Sidoarjo. Ada pendapat dari Mas Sabrang yang sedikit menggelitik pemikiran saya terkait pernyataan kebebasan berbicara adalah kebebasan berpikir. Di sini saya ingin berdialog sedikit mengenai pernyataan tersebut. Kalau saya mempunyai persepsi bahwasanya kita itu mempunyai keterbatasan dalam berpikir dan itu berpengaruh juga dalam keterbatasan berbicara kita. Kenapa begitu? Karena setiap orang itu mempunyai mampunya masing-masing. Kadang kita bisa berbicara tentang fotografi, kadang kita tidak bisa berbicara tentang make up gitu ya. Ada pola-pola tersendiri yang kita bangun atas kepunyaan kita, atas kemampuan kita. Itu yang menggelitik pemikiran saya. Dan ini saya tarik garis merahnya mengenai keterbatasan dan atmosfer. Di sini kan saya perempuan sendiri bertanya ya, bahwasanya atmosfer di Indonesia ini itu terkait dengan keterbatasan perempuan dalam berkarya. Itu terasa sekali. Padahal udah era modern, tapi atmosfer yang kita rasakan sebagai perempuan itu mengalami keterbatasan tempat, keterbatasan dalam perilaku, dan ada kontrol-kontrol norma yang tanpa kita sadari itu membuat keterbatasan para perempuan untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi dari pernyataan tersebut mohon pencerahannya untuk ditarik garis merahnya bagaimana untuk ditemunya. Begitu Mas, terima kasih. Ini isu yang agak harus dilanjutkan ini. Gini, kalau ngomong keterbatasan wanita dan seterusnya kita jangan ngomong lebar, ngomong spesifik apa yang Anda maksudkan dengan keterbatasan berkarya pada wanita di Indonesia. Baik, sesuai dengan pengalaman saya sendiri Mas ya, biar lebih spesifik lagi dan gak menyebar kemana-mana. Saya pernah mengalami sebuah keterbatasan dalam sebuah kepemimpinan. Saya waktu SMA itu dalam voting pemilihan ketua OSIS, itu saya menang dalam voting. Tapi dalam pemerintahan yang dibuat di sekolah tersebut tidak mewajibkan atau tidak harus, dan kalau bisa laki-laki saja yang jadi pemimpin. Begitu. Itu kan hal yang membuat saya mengalami keterbatasan dalam berkarya nantinya. Siapa yang bikin statement seperti itu harus laki-laki saja? Dalam pemerintahan sekolah saya begitu Mas. Jadi nggak boleh jadi nggak boleh jadi ketua OSIS atau pemimpin. Yang pertama. Yang kedua. Kok ada voting tadi? Nah itu Mas. Jadi votingnya tuh memilih saya. Lah, berarti rule of the game-nya gimana nih? Kalau nggak boleh kan nggak mungkin ada voting wanita dari awal. Begini, jadi pola keterbatasannya itu dalam artian dalam voting ada, tapi di dalam voting itu ada permainannya. Jadi ibaratnya suara itu dibuat sedemikian rupa dan didiskusikan kembali pada orang-orang tertentu yang pemerintahan di dalam sekolah saya, yang akhirnya dalam pemilihan tersebut tidak diperbolehkan sosok wanita untuk memimpin. Kan ada 2 kandidat, wanita dan pria. Jadi pria yang jadikan pemimpin, begitu. Oke, kita ngomong analisis ini kemudian. Anda kemudian menyimpulkan bahwa itu urusan wanita dan laki-laki. Itu statement yang keras loh itu. Ada permainan politik, dimanapun ada permainan politik. Iya betul. Suami istri aja ada permainan politik. Guyo tau gue mesti ditakoni bojomu, "Pak saya gemuk," ngono berpolitik ya mesti.
Enggak, maksudnya gini. Saya tidak mendenai ya. Bisa jadi itu terjadi benar-benar. Tapi untuk sampai pada sebuah kesimpulan yang keras, kita harus memastikan bahwa memang itu komponennya. Kan gitu. Kalau misalnya sepemahaman saya, kalau ada sebuah action kejadian di mana terjadi voting itu berdasarkan dari ADART atau berdasarkan konstitusi itu. Semua yang terjadi tidak boleh keluar dari konstitusi. Iya, betul. Kalau kemudian sudah ada pemilihan kamu jadi bagian dari yang di voting, kemudian menang, terus ada intervensi, itu yang diintervensi bukan hanya pemilihannya, yang diintervensi adalah ADART-nya itu. Jadi Anda kalau mau nuntut sederhana itu, lu ada ART-nya kayak gini, konstitusinya kayak gini kok, kan gitu. Saya jadi bingung apa yang terjadi. Kalau urusan politik ya rasa laki-laki perempuan, laki-laki karo laki-laki masih ikut-ikutan. Iya betul, tapi di sini kan yang jadi titik garis bawahnya itu adalah soal gender ya. Itu yang membuat sebuah. Nah itu yang selalu saya pengen garis bawahi juga, bahwa jangan buru-buru ngomong gender tuh. Itu karena dalam kehidupan sehari-hari itu faktornya sangat banyak ya. Kalau ada mau kita langsung geser ke gender, oke, kita pastikan bahwa itu satu-satunya faktor. Jangan-jangan itu faktor minor, bukan satu-satunya faktor dari kejadian gitu. Tak jawab nggak ngomong bahwa itu tidak pasti terjadi, karena saya paham ini arus tentang gender fluidity sangat keras ini masuk ke Indonesia juga, dan saya bukan urusan konservatif atau saya ikut pada itu, tapi saya pengen berpikir kritis nih kalau untuk urusan kayak gini nih. Saya nggak pengen kita lagi-lagi cuman dicekoi oleh isu-isu yang sebenarnya nggak pernah masalah di kita jadi masalah karena masuk dari luar negeri. Gitu aja sebenarnya. Monggo Mas. Assalamualaikum, nama saya, panggilan saya Elgi, nama saya Rizky. Sebelumnya saya ini kenapa berpenampilan seperti ini? Ya enggak, ya saya rungokno. Bentar. Rungokno. Tolong, ini adab. Ya. Mungkin sosok yang saya contoh ini mungkin dibutuhkan oleh Indonesia sekarang. Sosok ngawur yang benar, sosok Wisanggeni, sosok Antasena. Sekarang udah nggak ada, menurut saya. Pesulap putih kira. Dan sebelumnya saya sering menyimak video Mas Abrang yang tentang fait accompli Tuhan. Saya membuka pintu rezeki lewat satu pintu ini aja. Dan saya melakukan itu selama 2 tahun. Waktu itu intinya di laut itu menurut saya seenggak enaknya di darat, itu seenak-enaknya di laut. Jadi untuk orang-orang, ya maaf ya, saya agak miris untuk kayak orang lihat sedikit ngeluh kayak gitu. Aku sering batin kayak gini, jancuk kon niku, aku pekoro Indomie iku, aku sampai bacok-bacokan sama orang Tegal itu waktu itu. Jadi pertanyaannya apa Mas? Mendengar pertanyaannya adalah? Pertanyaan saya mungkin lebih kayak saya kan lagi dilema, kayak saya ini suka mengidolakan tokoh wayang. Seumpama saya suka Brotoseno dengan Dewa Ruci, dan itu selalu terjadi di kehidupan saya. Nah, saat ini saya mencoba untuk menjadi Rama Parasu. Saya lagi menengahi suatu hubungan yang tidak bisa dikatakan orang sekarang pelakor. Ya,
Pertanyaannya apa? Intinya pertanyaannya adalah inti pertanyaannya lebih kayak pendidikan sekarang itu kayak ya apa sih? Anak muda Indonesia ini kayak kurang sik bentar. Apa kayak manut gurunya aja, kayak enggak ditimbang, kayak enggak ini salah ini benar kayak gitu loh. Oke, berarti harus ada berani kayak ini salah Pak kayak gini. Kayak gitu. Ada miskomunikasi dengan pendidikan gitu ya. Seharusnya pendidikan bagaimana? Oke, sip. Oke, lanjut, Mas. Benar ngorek. Benar. Santai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Aman yang Ampun. Nun sewu nggih dulur-dulur bonek. Aduh. Tak backing, Mas. Monggo. Lanjut pertanyaannya. Oke. Mas, siapa namanya? Fikar Pasuruan. Dari Pasuruan. Saya sampai detik ini Mas, setelah belajar semampu saya dan menganalisa pengalaman hidup saya, itu saya merasa bahwa Indonesia ini akan lebih baik jika bentuknya itu dalam bentuk serikat seperti itu. Kenapa? Karena menurut saya ini masalah kebanyakan terjadi karena sentralisasi pengambilan keputusan gitu. Nah, itu sejauh ini saya menyimpulkan sampai di situ gitu. Tapi saya juga membaca bahwa Indonesia juga pernah serikat gitu kan. Dan saya coba cari tahu apa sih kendalanya di jadi serikat itu. Terus kenapa nggak jadi serikat lagi pada tahun 59 kalau nggak salah. Itu saya nggak nemu Mas sumbernya. Kenapa Indonesia bubar serikatnya itu. Nah, kalau menurut Mas Abrang sendiri, pandangan Mas Abrang ketika Indonesia ada serikat itu gimana gitu? Indonesia berserikat. Oke, Mas, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal. Pertanyaan saya datang dari keluh kesah saya, Mas. Saya kan juga sering kayak buat kelompok gitu, kayak cangkruk bareng sama anak-anak gitu. Terus aku berusaha buat ngejak ngobrol serius sama anak-anak kayak yang bahas opo lah gitu. Terus di setiap aku cangkruk itu mesti ada problem gitu. Ada konflik lah dalam tanda kutip kalau kita itu ngomong serius. Bisa dibilang ih si paling atau ada yang kayak debat terus akhirnya besoknya nggak mau kumpul lagi gitu. Terus itu aku selalu evaluasi apakah sebenarnya lebih baik menghindari konflik kayak gitu-gitu. Tapi pas tadi obrolan Mas Abrang bahwasanya kayak Cokroaminoto itu datang dari benturan-benturan kayak gitu. Berarti kan konflik itu bukan diselesaikan tapi di manajemen kan. Berarti saya menyimpulkan bahwasanya harus ada manajemen konflik yang tepat gitu. Terus pertanyaan saya, ya apa cara manajemen konflik arek-arek kayak ngono Mas? Sis kayak ngono Mas. Terima manajemen kasih. konflik. Oke, terima kasih sudah cukup. Tepuk tangan dulu. Oke. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan itu mungkin Mas Amin, monggo. Pertanyaan pertama dari Mas Isul Ngagel. Tentang komoditi pendidikan daerah sekarang yang lebih mengikuti kebutuhan pasar. Apakah konsep yang diolah di omah penilai itu yang sebenarnya bukan bukan mencetak para yang ahli, tetapi menyediakan ruang untuk memilih. Jadi korelasinya dengan pendidikan sekarang menurut dia berbeda. Sedangkan di pendidikan sekarang lebih mengutamakan pada mencetak kebutuhan pasar. Monggo untuk Mr. Sabrang. Itu pertanyaan kedua itu. Pertanyaan pertama bukan itu. Apa-apa. Aku sing ngeleng-ngeleng. Pertanyaan pertama tadi tentang simbolik. Ya, tentang simbolik. Saya belum bisa mengatakan bahwa simbolik yang sekarang adalah representasi dari apa yang saya katakan. Karena Zettelkastennya ini sekarang belum selesai, tutorialnya belum saya buat.
pelatihannya belum saya set up, makanya saya belum bisa ngomong bahwa simbolik yang sekarang adalah implementasi dari Zettelkasten personal maupun publik gitu ya. Oke. Tadi ada apa lagi Mas? Soal pengetahuan bisa diajarkan. Yang nggak bisa diajarkan itu adalah insight. Kan saya pernah ngomong ada urutannya, ada data, ada informasi, ada pengetahuan, ada insight, baru kemudian wisdom. Pengetahuan itu gampang diajarkan. Sekolah itu ngajari pengetahuan, transfer pengetahuan. Tapi kalau insight itu nggak bisa diajarkan. Simbolik dengan Zettelkastennya bisa men-trigger insight. Sebenarnya semua orang punya insight. Kowe punya aha moment toh. Biasanya nek kowe ngising apa pas lagi adus ngono kae, wah itu ide, ngono kita. Oh ya ternyata ngono. Yo biasane pas ngising. Ya macam-macam orang-orang. Biasanya ada insight, cuman kadang-kadang itu tidak diperhatikan dan tidak diperpanjang. Ternyata gitu. Paling ngono habis itu selesai. Nah, makanya pentingnya dicatat dan di follow up adalah penggunaan dari Zettelkasten tersebut kan gitu. Gini. Data itu yang tersedia yang bisa kita tangkap. Informasi itu yang bisa kita tangkap yang punya makna buat kita. Pengetahuan itu sesuatu yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah. Insight itu galih dari pengetahuan. Itu biasanya aku kangelan ngomongin insight, kita paham galih toh. Ada delok intisari, gampangnya gitulah intisari. Nah kalau intisari ini kemudian menjadi sebuah sistem lagi, itu namanya wisdom. Gitu, gampangnya gitu ya. Saya wis tahu gawe video soal kuwi urung tau, durung ya, Bro. Engko kapan-kapan tak gawe iki wis. Aku sih urung kober aku gawe iki. Sibuk, sorry ya. Oke. Ayo ya, urung kober ya. Apa engko tak gawe tak dicicili sithik-sithik. Kan kemarin aku lagi nerusin program malas belajar cepat pinter gue. Enggak tak genahke. Itu memang menggunakan, saya harus menjelaskan bagaimana sistem 1 dalam kepala, sistem 2 dalam kepala, bagaimana proses psikologi, bagaimana proses kognitif, baru kemudian bisa menggunakan. Gue ra iso ngomong piye cara gawe motor nek ra belajar soal komponen dulu itu. Kan gitu. Kadang-kadang mungkin ra sabar. Piye carane? Jelaskan dalam 2 kalimat. Pengen tak colok matane rasanya. Koyok ngajari, jelaskan motor dengan 2 kalimat ki piye. Kan ya perlu ada proses, maksudnya ada membangun, ada simplek dulu, dikawinkan menjadi kompleks, dikawinkan menjadi multiplex dan seterusnya lah. Itu tadi ya tentang simbolik. Jadi simbolik saiki iki sing tak omong itu visi. Kita proses menuju ke sana. Jadi belum clear, belum tak gelarkan. Inilah saya tadi ngobrol sama Pak Darmaji, ngobrol sama UNESA dan seterusnya. Nanti kalau itu sudah gelaran, saya pengen ngajak teman-teman cah kuliahan, teman-teman yang memang punya keinginan tentang keilmuan, bagaimana efektif belajar dan efektif merekonstruksi ilmu itu. Yang ditoto pelatihan nih, ini kan butuh, ini untuk orang yang pengen belajar tanpa henti, pengen belajar terus menerus. Tidak semua orang harus seperti itu. Ono sing dia bahagia dengan macul, jangan diganggu ribe. Hidup itu buat apa? Sekolah gini, kalau di Finland misalnya ya, kenapa sekolah? Sekolah itu belajar agar bahagia. Artinya, kue kerja ki sing bahagia, bukan cita-cita setinggi-tingginya. Kue dhuwur, cita-citamu dhuwur, pangkatmu dhuwur, kue stres ya ora enak uripe. Nek memang kue senengane ming ngosek WC dan itu membuatmu bahagia, wis rasa ngimpi gede-gede, enggak masalah. Kenapa? Karena itu juga bagian dari society yang berguna. Nek rano sing ngosek WC ya sapa? Sing gelem. Tuhan gawe menciptakan manusia beda-beda kok. Ada yang bahagia mancing, ono sing bahagia kudu dadi presiden, bahagiane kudu dadi jenderal, kan sing mesak-mesake kuwi. Angel banget bahagiane kudu apa jenenge menek dhuwur banget. Anak ku wis bahagia nonton wong pacaran wis bahagia kan rasa pacaran ra metu dite. Kan misalnya gitu, misalnya kalau ada misal. Oke, tadi itu saya teruskan, tadi ada tema tentang menurut Anda paradoks bagaimana Tuhan tidak punya limitasi kok membutuhkan merasakan limitasi. Ya terserah Gusti Allah toh. Apa namanya? Anda datang dari asumsi bahwa Tuhan yang maha itu terpisah dengan yang
terbatas. Karena keterbatasan hanya akan ada di dalam yang tidak terbatas. Iya, logikanya gitu. Keterbatasan hanya ada di dalam yang ketidakterbatasan. Nek kowe ning jaba ketidakterbatasan ya berarti tidak ada ketidakterbatasan, mau ada di luarnya kok. Ya ketidakterbatasan itu melingkup semuanya. Semua keterbatasan itu ada di dalam ketidakterbatasan. Aku dadi kelingan asul, aku dadi kelingan TikTok dikirimi ono sing nonton niku TikTok iku. Dadi videoku diketok. Neng apa jenenge? Feed TikTok. Jadi ada cewek ngomong gini, cowok itu ngapain sih kalau ngobrol sampai malam hari pulangnya lama banget. Juk cangkem sing diomongke asu arek-arek iki aja. Yo ngene iki ngomong-ngomong ra cetha ngene iki lho. Ketidakterbatasan ada di dalam keterbatasan. Bukti dari ketidakadaan adalah ngono-ngono iki. Aku sok-sok ngerasa pokoke ngopo yo ana ngomong ngene iki karo arek-arek ya cuk lah. Wis ora apa-apa ya. Oke, tak lanjutkan berikutnya. Apakah pendidikan perlu mencetak atau membebaskan? Oke. Di dunia, kenapa kita selalu terdorong oleh satu jawaban? Itu karena kita terlatih di SD. Lembah kunci jawaban itu cuma satu. Padahal jawaban dari semua masalah itu bisa bermacam-macam. Bisa sangat spektrum. Kalau maksud saya begini, apakah kita perlu dicetak? Apakah kita perlu dibebaskan? Tergantung uangnya mas. Kalau orangnya tidak punya kemampuan untuk berpikir panjang, cetak wae wis. Agar dia bisa hidup bahagia, tenang, uripe. Punya kontribusi positif wis. Tapi kalau ada akalnya yang bergerak terus, biarkan dia bergerak. Karena tugas dia adalah menempuh jalan baru agar yang lain tinggal mengikuti. Ada yang memang wis dia bahagia menjadi stratum 3. Ora rasa gue istilah gue. Dia bahagia menjadi pekerja harian. Udah selesai. Karena rumang samu dadi bos ki enak. Gue mikir kok gajinya gede, tapi resikonya juga besar. Kan gitu. Ada orang yang nggak mau ngambil resiko besar-besar, sepenting urip aku kok. Bahagia, orang mikir aneh-aneh. Ora kudu mecati wong. Nah, ini kalau bos ini rugi, ada kewajiban nanti mecat uang kayak apa, kayak bebannya juga lebih berat. Jadi menurut saya cari tempat yang membuatmu bahagia. Kalau pendidikan mana yang benar, dua-duanya ada gunanya. Sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan. Kita lihat spektrumnya, IQ-nya berapa, Indonesia rata-rata IQ berapa mas? 78,54 sekarang. Jadi kita nggak terlalu tinggi. Kalau ngomong kebanyakan wis rasa kakean penting sing to. Kowe ngelakoni sing tok lakoni tenanan bendino wis selesai. Karena semut itu IQ-nya sangat kecil tapi penataannya lebih rapi daripada negara Indonesia Raya. Kowe tepuk tangan karena kebodohanmu sendiri atau kagum pada semut maksudnya? Ya. Mereka justru itu apakah itu kelebihan atau kekurangan kebodohan semut itu? Semut itu walaupun dia tidak bisa berpikir kreatif tapi dia sangat istiqomah dengan apa yang dia lakukan. Tugasku mindah banyu, ya mindah banyu selesai. Ora komplain, ora apa sebenarnya? Ora demo hari buruh. Saya bukannya nggak setuju demo hari buruh. Saya paham pada posisi buruh, pengen gajinya naik setinggi-tingginya. Coba pelajari sejarah Surabaya sedikit deh. Berapa jumlah private sector di sini 10 tahun ke bawah. Hubungkan datanya dengan kenaikan UMR. Apa yang terjadi? Naik jumlah jumlah private sektornya berapa, gajinya seberapa, jumlahnya naik turunnya. Dunia itu sangat dinamis. Sistem ekonomi itu sangat dinamis, sangat tidak mudah. Dan itu sistem yang tidak bisa diprediksi. Tidak mudah diprediksi. Nek iso diprediksi kabeh sugih. Karena faktanya dia sangat susah diprediksi, makanya sangat dinamis. Sehingga kita sing gelem mikir bali wengi kayak mau gelem mikir aneh-aneh, monggo dianalisis. Sing ora gelem mikir, ora ana kewajiban nganalisis. Prek arep koyo ngopo, sing penting uripku bahagia. Ya ora. Kuwi sing paling penting. Aja lali pokoknya. Nek mikir ya mikir tapi jangan menghilangkan kebahagiaanmu ngono ae Mas ya. Oke. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga bagaimana mengolah pendidikan dengan dan pembangunan dari basic sampai eksekutif. Apa yang dikedepankan
pendidikan atau pembangunan, dan bagaimana cara mengatasi era sekarang ini yang mengedepankan pembangunan? Bagaimana cara mengedepankan pendidikan, nah, secara etika ataupun adab dalam yang secara bottom sampai up, sehingga masyarakat sampai ke eksekutif negara, seperti itu. Anda membayangkan bagaimana pendidikan adab biar orang-orang yang efektif se-Indonesia apik kabeh nanti kalau megang pemerintahan gitu. Oke, saya katakan dari sekarang itu tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin, Mas. Anda gini-gini, ditanya sebuah keluarga yang punya anak 3, mesti paling ora siji kaya asu mesti. Pendidikannya podo loh, wong tuane podo loh. Mesti ono kowe dalam satu keluarga. Mbuh kowe apa masmu apa adimu, toh mesti toh. Ini gini, ini maksud saya begini. Kita perlu melihat ke belakang sedikit. Itu bukan selalu hal yang buruk. Adab itu baik kan pada konsep manusia, pada keadaan sekarang. Ada strategi yang lebih fundamental dari yang namanya perkembangan evolusi makhluk hidup. Anda tahu DNA? Saya pernah membahas ini dengan Profesor Bagus dari Nottingham University. Bahwa pada populasi manusia ini bakatnya selalu berbeda-beda. Ono sing bosok, ono sing keras, ono sing sangat pinter, ada apik selalu ada. Itu tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena kalau seragam bahaya justru. Karena keadaan berubah terus, kadang-kadang kita butuh talent yang berbeda. Kalau keadaan perang, apakah kita butuh pemimpin yang beradab atau butuh pemimpin yang berani? Kalau keadaan perang. Kalau keadaan stabil, kita butuh pemimpin yang cangkeman berani atau memang yang beradab jujur? Beradab jujur. Jadi ini bahan dasar ini akan diperlukan pada keadaan yang berbeda. Jadi wong bosok mesti ono, wong apik mesti ono. Jadi tugas kita itu bukan mendidik semua orang, karena itu tidak mungkin. Siapa yang punya hak seperti itu? Bahkan Quran pun kan juga ngomong kalau kamu mau kafir ya kafir. Artinya manusia itu punya pilihan full. Yang kita perlukan adalah memilih orang yang tepat saat keadaan tertepat. Letakkan dia pada tempat yang tepat dalam keadaan tertentu. Nah kalau keadaan kita lagi stabil kayak gini, kita sangat butuh menemukan orang-orang yang beradab. Kenapa yang di atas bukan beradab? Apakah tidak ada orang beradab di Indonesia? Ada. Cuman dia yang beradab pasti nggak mau sikut-sikutan bunuh temennya untuk bisa naik ke atas. Kan gitu posisinya. Kita harus berpikir nih gimana nih orang-orang yang kompeten dan beradab ini bisa naik ini. Karena sistem sekarang bukan dibangun oleh orang-orang yang beradab. Jangan komplain. Kita pun sudah mendefinisikan masalah, handle-nya gimana sekarang? Apakah Anda orang merasa paling beradab di Indonesia? Siapa yang punya standarisasi beradab? Nggak ada sertifikasi beradab. Sertifikasi wali malah ono gitu ya. Tapi sertifikasi beradab ora ono gitu ya. Jadi itu perlu konsensus kita bersama. Karena yang hidup di kita ini bukan hanya kita, tapi juga roh nenek moyang. Roh nenek moyang aku orang ngomong mistis ya. Roh nenek moyang itu hadir dalam norma yang kamu jalani. Kenapa kita sungkan? Tadi itu ya senyambung, kenapa wanita kayak gini, kenapa pria seperti ini? Kita nggak bisa ngomong bahwa itu benar salah juga dengan mudah. Karena itu lahir dari ratusan tahun pengalaman nenek moyang kita. Bahwa kita tidak setuju, boleh punya hipotesis yang berbeda, sangat boleh. Kalau kamu pengen mengubah rumah, hati-hati ngambil batanya. Kalau kamu ngambil bata di tempat fondasinya, pengen benerin sesuatu, justru satu rumah bisa hancur. Baca Nietzsche dengan detail. Analisis dia sangat bagus soal itu. Ketika dia ngomong God is dead, itu bukan kalimat yang membahagiakan, itu kalimat yang berbahaya menurut dia. Oke, kita age of science, age of reason, kita nggak butuh Tuhan lagi. Tapi be careful, hati-hati. Society yang ada sekarang, kestabilan yang ribuan tahun sediakan itu ada dalam fondasi agama. Kalau kamu cabut agama, hati-hati apa yang terjadi. Dia memprediksikan fasisme 30 tahun atau 20 tahun sebelum itu terjadi. Hanya karena satu fondasi diambil yang dianggap tidak penting karena age of reason. Jadi menurut saya,
kamu mau progresif, oke. Tapi hati-hati roh nenek moyangmu nih loh. Dia hidup selama ini bukan tanpa alasan. Bukan berarti kita harus setia buta juga. Paham yang maksud saya? Setia buta enggak juga, diganti oke, tapi hati-hati, kita analisis bener-bener. Karena ini enggak sederhana problemnya. Problem society itu problem paling kompleks. Problem paling kompleks, aku bisa ngomong gitu, problem paling kompleks. Salah satu cita-cita saya dalam apa namanya channel YouTube, cita-citaku yang sampai sekarang ini mungkin baru setahun iso kelakon itu gimana saya bisa memetakan pada sistem dinamik. Ketika saya sekarang memetakan kan masih pakai gambar sederhana tuh, belum gambar sistem dinamik. Karena kalau kita mau memahami society, kita harus paham bagaimana berbicara informasi pada sistem dinamik. Karena peradaban itu dinamis. Orang iso kowe ngomong ceteris paribus. Paham merasa ceteris paribus ngerti ra? Berasumsi bahwa sebuah komponen itu tidak berubah. Itu ceteris paribus. Dalam society semua bergerak. Jawabannya tidak ada yang pasti. Semua bergerak terus. Yang bisa kita lakukan adalah Bayesian logic. Yang paling optimal mungkin benar, tapi kita tidak pernah bisa ngomong mana yang paling benar. Lo keadaan berubah terus kok, masalah berubah terus, keadaan berubah terus, pendidikan berubah terus. Gimana masalah yang kita pecahkan sekarang, kita pecahkan 3 hari berikutnya sudah berubah keadaan. Jadi mesti geser terus. Jadi kudu hati-hati di situ. Benar ya? Saya tadi kembali ke pertanyaannya itu tadi, bagaimana mendidik adab? Kita sudah punya hipotesis luar biasa dengan yang namanya agama. Kita clearkan lagi agama itu seperti apa. Apakah dia alat dari doktrinisasi ataukah alat yang membebaskan manusia. Kalau kita sudah bisa melihat agama dari proses membebaskan manusia, kita adab itu akan otomatis nantinya. Saya nggak bisa ngomong secara detail itunya ya, metodologinya ya, karena akan panjang lebar. Tapi intinya kita sudah punya bahan mengeraiso masak, maksudnya gitu. Tapi untuk menjawab itu tadi, gimana untuk adab, semua orang adabnya bagus, orang mungkin. Wes, kita butuh maling. Kalau nggak ada maling, nggak ada orang yang apa? Sambu meneh. Nek rano maling kok dhewe rano ngono, rano ndonga karo Gusti Allah. Kejahatan kadang-kadang dibutuhkan. Yo aku ora ngomong yo kejahat dibutuhkan Gusti Allah ya. Tapi maksud saya semua pasti ada gunanya. Seimbang. Oke, apa yang berikutnya? Apa tentang? Yang berikutnya dari Mas Rizky LG yang dia gemari dia menggemari sosok wayang Wisanggeni yang dan Ontoseno karena ngawur tapi benar. Salah. Jadi dia mengibarkan tak takon langsung karo wonge. Kowe mau pengen nyekel ndase Simbah, bar kuwi njawab pertanyaannya mau. Oke, oh iya, tentang dari sejarah. Oh iya, Aldi Mahendra. Melek son. Ngantuk iki bocah. Oke. Sip, wis. Bagaimana cara mempelajari sejarah? Anda mempelajari sejarah Anda kemarin kentut berapa kali aja nggak bisa. Anda harus kita sadari bahwa sejarah itu potret yang tidak akurat. Tapi pertanyaannya gini, seakurat apa sih yang kamu butuhkan untuk hidup Anda? Anda butuh tahu atau pengen tahu? Ada penceritaan sejarah yang tipikalnya berbeda antara timur sama barat. Kalau barat itu sangat berat sama data. Berapa kuda yang terlibat, pasukannya jalan kemana. Kalau timur sejarah nulisnya nggak gitu. Nggak peduli kudanya berapa. Tapi yang lebih dibahas adalah interaksi antar manusianya. Siapa berkhianat sama siapa, kejadiannya gimana, siapa punya trik seperti apa dan seterusnya. Detail perangnya nggak terlalu dibahas. Kenapa? Karena timur punya konsep bahwa sejarah itu adalah refleksi yang agar kita bisa pakai untuk hidup kita sekarang. Kalau barat, sejarah adalah kenyataan yang bisa kita kenang. Bisa kita baca data-datanya. Dua-duanya mungkin tidak akurat. Pertanyaannya bukan di situ. Apakah berguna buat hidup Anda? Kalau Anda bisa ngambil gunanya, gak akurat gak masalah. Pokoknya berguna. Apakah benar ada Arjuna? Tapi kalau Anda belajar dari Arjuna beneran, kan berguna buat Anda. Menurut saya lebih baik pikirnya di situ daripada repot terhadap keakuratan. Ada siapa ya sing bikin quote itu? Berita di koran itu draft sejarah yang pertama, ada kalimat gitu kok.
sejarah ditulis oleh pemenang, kan ada ngomong gitu juga. Jadi orang ngomong sejarah iki sembuh bener mbuh ora kuwi ya sing penting saiki apa yang bisa tak lakoni, apa pelajaran yang bisa aku ambil dari masa lalu untuk memperbaiki aku menyiapkan menghadapi masa depan. Menurut saya etosnya yang perlu diubah. Nggih, matur nuwun. Oke, Mbak E tadi itu Mbak. Sorry Mbak, tadi saya potong di tengah jalan. Tadi tentang kebebasan berpikir, kebebasan berbicara sebenarnya iya, ya terima kasih atas kesempatannya lagi. Statementnya Mas Sabrang tentang kebebasan berpikir sama dengan kebebasan berbicara. Statement itu menggelitik persepsi saya Mas, bahwasanya saya mempunyai persepsi setiap orang itu memiliki keterbatasnya atas dasar kepunyaan atau kemampuannya masing-masing. Itu kan berbanding balik. Tapi apa bisa statement berbanding balik ini itu diambil benang merahnya, bagaimana ya Mas ya? Itu positioning yang tidak terbalik. Saya mengatakan bahwa kebebasan bicara itu sama dengan kemampuan berpikir, proses kebebasan berpikir. Mau berpikir apa terserah. Ya tentu dengan limitasimu. Manusia pasti kan ada limitasi. Iya betul. Itu nggak kontradiktif sama sekali. Selaras berarti Mas ya? Yuk selaras. Kamu mau berbicara apa aja boleh kok mikirmu. Kamu mau berbicara membahas tentang coro mancing kayak coro pacaran, itu kebebasanmu berpikir bahwa limitasimu di area itu ya memang semua manusia punya limitasi. Saya nggak paham sendiri juga kalau itu dianggap sebagai kontradiktif, karena saya tidak memberi batas pada proses berpikirnya. Saya kan ngomong berpikir dan berbicara, bukan apa yang difikirkan dan apa yang dibicarakan. Kalau apanya terserah. Tapi berpikir itu memang berbicara. Anda pelajari metodenya Feynman ketika dia berpikir. Saya ceritain ya salah satunya. Feynman adalah salah satu pemenang Nobel di dunia fisika. Dia salah satu greatest thinker di dunia modern ini. Ketika ada Young, salah satu ahli matematika datang ke rumahnya, dia melihat banyak tulisan catatan di dindingnya. Dan dia komentarnya begini, wah luar biasa ya, catatan Anda sangat banyak, catatan ilmunya. Feynman marah, kok catatan saya? Ini saya mikir bukan di sini, saya mikir itu di sini. Saya bukan berpikir terus mengeluarkan hasil pikiran saya, tapi saya memang berpikir dengan apa yang saya keluarkan, dengan tulisan, dengan kata-kata itu tadi. Makanya tadi saya mengatakan, berpikir itu hanyalah ketika Anda memformulasikan informasi pada sebuah sequence tertentu. Tanpa itu tidak berpikir sebenarnya. Kamu cuma snapshot pakai sistem 1 namanya, pakai sistem asosiatif. Tapi dalam proses itu kan ada yang namanya attention tadi ya Mas ya, menyimak. Nah sebaiknya kalau menyimak itu kan kita punya keterbatasan ya Mas ya tadi ya. Nah sebaiknya menyimak itu dalam kekosongan gelas atau ketidaktahuan kita, atau kita sudah punya bekal di belakang yang untuk attention tadi. Kalau gini, kalau membaca kita punya beberapa teknik. Kalau tekniknya Bill Gates, ketika dia membaca ada sesuatu yang dia tidak setuju langsung dia tulis counternya. Kalau mendengarkan lebih baik dengarkan dulu full argumennya sebelum Anda punya counter terhadap itu. Karena punyalah asumsi begini, ketika orang berbicara pasti dia punya truth-nya. Yang perlu kamu pahami truth-nya dulu sebelum bisa dibandingkan dengan truth-mu. Kalau membaca judulnya sudah kamu counter, kamu nggak berpikir itu. Kamu belum tahu truth dia kok. Udah kamu counter. Itu namanya straw man fallacy. Kamu tidak merepresentasikan ide dia dengan utuh sehingga kamu tabrak dengan konsepmu sendiri. Makanya penting kalau ketika berbicara ambil atensi, taruh dulu belakang konsepmu, pahami truth dia. Ketika dia sudah bisa merepresentasikan truth dia di kepalamu, baru tabrakin sama konsepmu. Sebelum kamu bisa merepresentasikan truth dia secara full, kamu nggak adil kalau menabrakkan. Itu cara berpikir untuk mengasah itu tadi. Orang sing rong kalimat wis dibantah, rong kalimat dibantah kuwi gak iso mikir asline kuwi. Dek ora sabar. Salah kuwi salah. Ya urung lengkap ngomong itu to. Lagi gambar ban opo iki? Lagi gambar setir opo iki? Sik nunggu rampung sik. Kamu harus bisa, bahkan kadang-kadang kamu perlu membantu dia untuk merepresentasikan truth-nya.
Karena tidak semua orang punya kemampuan skill komunikasi yang bagus. Bantu dia untuk memformulasikan pikirannya sehingga kamu bisa menggunakannya untuk ngasah satu sama lain. Nek menang-menangan mesti wegah. Dek ora iso ngomong mesti tok apa jenenge? Tok sikat langsung. Paling gampang ki ndelok debat nang YouTube. Ono salah spelling satu huruf diajar, ora penting argumene. Kuwi nyebai silet kuwi. Tapi ya memang ya ngono kuwi piye meneh itu. Iya, apa? Itu tadi ngobrol, berpikir itu tidak mudah. Aku jelaskan sistem 1, sistem 2 sedikit ya, agar jadi pelajaran. Kita itu selalu berpikir pada 2 mode. Ini tulisannya Daniel Kahneman, salah satu pemenang Nobel di bidang neuroscience. Di kepala kita ada 2 mode berpikir. Satu berpikir cepat, asosiatif. Satu lagi berpikir lambat, logik. Logik ini pemalas luar biasa. 95% kita tuh berpikir secara cepat. Salah satu contoh, Anda bisa ngitung nggak dari 1 sampai 100? Ayo cepat, bisa nggak? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, wis geni menang sih. 6, 7, 8, 9, 10. Angka 9-nya ada berapa? Cepat. 9, 10, oke. Ini yang disebut sebagai sistem 1. Karena kerasa bener, dicek sedikit, oh iya bener tak omongin. Antara 0 sampai 100 angka 9-nya ada 9 sama 10 tadi. Iya, nek wis ngerti ya sekarang jawab 20. Terus kemudian kalau dipikir lebih dalam, kemudian kita tahu bahwa itu sebenarnya jumlahnya 20. Ada 90, 91, 92 yang biasanya nggak dihitung. Kayak gitu. Nah, sistem 95% hidup kita itu pakai sistem 1. Padahal untuk berpikir itu kita butuh sistem 2. Sementara sistem 2 itu hanya bisa menampung jumlah informasi yang sedikit. Paling 5 atau 6 komponen yang bisa ditampung. Untuk memperlebar yang ditampung ini, jadikan dia kompleks. Angel banget ngomongin. Sik, tak kei angka jajal eling-eling. 5491 71. Eling-eling. 549171. Apa mau? Kelingan ra? Abot ra ngeling-eling. Hah? Perlu kenceng enggak ngingetnya? Perlu kenceng. Oke, saya kasih konsep. 549171. Coba baca dari belakang 171945. Oke. Ketika ada konsep, kamu ngingetnya gampang atau mudah? Susah? Susah atau? Gampang atau jadian? Karena kamu menghubungkan, mencangking informasi itu menjadi asosiatif terhadap informasi lama yang kamu miliki. Ini trik-trik bagaimana kamu bisa pakai sistem 2 tapi mencakup informasi yang sangat banyak. Makanya aku wani ngomong kuwi so pinter cepet itu kalau ada metodologi yang benar, kamu tahu cara kerja otakmu. Sekarang saya baru ngajari nih, gimana kamu mengumpulkan simplek menjadi kompleks. Karena kalau 5 simplek kamu kumpulkan, kamu cuma sedikit kamu pakai. Tapi kalau 5 kompleks yang kamu kumpulkan, jadinya kamu punya 25 simpleks. Betul nggak? Saya sering ngomong, dikatakan kompleks ngomongnya berat dan seterusnya karena saya banyak menggunakan kompleks. Kalau menggunakan kompleks artinya kita bisa berbicara lebih padat, jauh lebih padat. Yang tidak terbiasa mesti mumet. Apa to ki maksudnya waduh ngomong kayak ruwet men. Efeknya jadi TikTok itu tadi. Ya wis ora apa-apa wis. Tapi kapan-kapan kalau mau ngomong gini kita serius ya, kelas ngomong serius tak ajari uteki itu sebenarnya dan kamu bisa melatih setiap hari seperti apa agar kita bisa ngomong efektif dan apa terhadap kompleks-kompleks tersebut. Karena pikiran yang efektif membuatmu bisa thinking lebih efektif juga. Tadi urusan apa namanya gender itu tadi kita bicarakan lain kali mungkin ya, karena itu isu yang cukup sensitif dan gak mudah bedahnya. Apalagi Indonesia nggak punya data yang jelas untuk bisa menganalisis itu, kayak gitu. Oke. Aku ora paham pertanyaannya Mas Wisanggeni. Sip dadi Wisanggeni. Pesulap putih iki Mas. Ular putih. Ular putih. Pesulap putih. Pendidikan yang mencetak apa anak muda apa jenenge gak
selalu manut karo gurune. Gak iso kritis menentukan benar atau salah. Itu kesimpulannya sing iki. Ya, oke. Ini kalimatnya Einstein. Sampai umur 18 tahun manusia itu hanya mengumpulkan teman tanpa tahu benar atau salah. Cah bayi ra iso bantah. Dia belum punya kemampuan untuk bantah. Anak umur 3 tahun jangan dek, dia nggak bisa bantah dan nggak punya argumentasi. Kenapa? Karena belum cukup mesinnya untuk bisa memformulasi sesuatu. Kira-kira sampai umur sekitar 18 tahun, 20 tahun, kita tuh cuma ngumpulin secara random. Kita bangun rumah, tidak tahu konsep rumah, pokoknya setiap kayu datang kita bikin rumah. Gitu aja. Setelah itu baru yang namanya kita man arafa nafsahu. Karena kita sudah punya rumah, kita hidup dalam rumah, kita lihat-lihat sekitar. Kayaknya enggak gini loh namanya pintu. Dulu yang saya ambil salah pintu itu. Diubah. Kayaknya jendela enggak gini loh. Dulu yang saya belajar dari guru saya enggak bener-bener amat. Diubah kemudian. Nah, prosesnya memang seperti itu. Pertama ketika kita membuat rumah pemahaman itu ngawur. Semua orang. Cuman sekitarmu aja. Kebetulan kamu lingkungan maling, ya taumu maling itu yang benar. Udah. Tapi ketika kamu sudah punya cukup rumah pemahaman sehingga bisa mengolah informasi, kamu mulai bisa merekonstruksi rumahmu. Di situ proses tumbuh sebenarnya. Mati sak jroning urip itu di situ. Karena kamu membunuh rumahmu sendiri. Dibangun dengan rumah yang lebih bagus, baru, terus-terusan, itu tanpa henti, terus-terusan. Karena kemudian nanti akan terus-terusan, nggak akan berhenti. Kayunya jendelanya udah bener, tapi kayunya kurang kuat ini, kamu ganti kayu lagi. Kayunya udah kuat ini, tapi catnya kok nggak bagus ya, kamu cat lagi, terus-menerus hidup seperti itu. Jadi jangan khawatir dengan salah paham, jangan khawatir dengan salah ilmu awal-awal. Yang penting kamu terus bisa merekonstruksi rumah pemahamanmu. Ngono ae Mas. Jadi ketika waktunya sudah bisa membantah, dia akan membantah kok, tenang wae. Jadi nek rong iso membantah, jangan dipaksakan bantah. Tapi kalau memang prosesnya sudah pada posisi membantah, ono kok zamane bocah cilik iki apa-apa dibantah. Wis ketika umur belasan itu, hormonnya ketika belum stabil, kuwi apa-apa dibantah, rebel isine wis. Wis to. Ngerasa pembelot, ngerasa mengerti dunia, ketika umur selawe ngerasa goblok banget, bangun meneh. Ketika umur 35-an wis ngerasa ampuh banget, sekitar 40-an runtuh meneh. Emang seperti itu prosesnya. Insight ora kuwi tentang core emotion, bukan core memory. Terus berikutnya. Berikutnya dari Mas Arema tentang Mas Fikar dari Pasuruan. Menang-menang provokasi arek iki. Buatan. Iki untuk mempertegas bahwa kita tidak ada apa-apa. Oh, oke. Itu loh Mas. Oke. Semakin dipertegas semakin tidak ada apa-apa. Oke, Son. Ini dia sampai detik ini dia menganalisa bahwa Indonesia itu lebih baik menjadi negara serikat, bukan karena kondisi sekarang ini lebih parah karena ada sentralisasi. Pengambil keputusannya ada desentralisasi. Saya tidak akan bisa memberi jawaban yang akurat dan baik menurut saya Mas. Karena pada hipotesis saya, dari itu saya belajar, bentuknya kaya ngopo wae kalau orangnya bener nggak masalah ya. Kerajaan yang luar biasa bagus juga ada, kerajaan yang bosok ya ono, serikat yang apik ya ono, sing bosok ya ono. Sing urung terbukti mung komunis ya. Komunis yang berhasil paling demokrasi sosialis Norwegia mungkin itu agak tertata ya, bagus ya misalnya. Tapi menurut saya kenapa Nabi tidak ngurusi urusan bentuk negara tapi ngurusin akhlak manusia? Menurut saya karena kalau manusia akhlaknya udah bener, wis arep nggo bentuk kerajaan kaya ngopo, bentuk negara kaya ngopo wis ra urusan ngomongnya bisa dipercaya kok. Bahkan tidak diperlukan hukum kalau semua orang akhlaknya baik. Tapi tadi itu kan gak mungkin Mas. Makanya perlu konsensus seperti itu. Dan aku rasa jawab tanpa ngawur Mas. Nah aku jawab mesti ngawur. Daripada saya ngomong tidak punya dasarnya, mending saya jawab pada posisi yang saya pahami. Bahwa saya lebih memilih perang pada manusianya daripada bentuk negaranya.
Ngoten, Mas. Oh, boleh. Iya, soalnya kalau sejauh pengalaman saya yang saya tahu, ketika seseorang itu mau membentuk sesuatu di satu lingkup gitu, lingkup kecil, itu akan rawan diintervensi dari atas gitu. Itu kalau menurut saya dengan kondisi yang sekarang itu rawan terjadi, dan saya nggak mempermasalahkan ya namanya mau namanya demokrasi, mau namanya serikat, tapi saya mengambil kesimpulan sejauh ini tuh kalau diperkecil ruang pembenahannya itu akan jauh lebih efisien gitu daripada kita naik ke atas untuk satu Indonesia, bikin sistem satu kurikulum jebret terapkan di seluruh Indonesia, itu ya kurang gitu. Saya ada counter example dari itu. Ada hipotesis seperti itu akan batal kalau ada contoh lain yang menunjukkan bahwa itu tidak efektif, kan gitu. Itu namanya counter example. Saya memberi contoh peperangan, Mas. Kalau peperangan, jenderal yang paling di atas harus bisa mengintervensi pada semua titik. Kenapa? Karena dia yang paling tahu pandangan luasnya seperti apa. Jadi menurut saya bukan nggak bisa intervensi, tapi pada proporsi yang tepat. Kadang-kadang intervensi penting. Kenapa? Karena dia tidak tahu resiko lokalnya sendiri. Karena kita sistem ekonomi berhubungan nih se-Indonesia nih. Kadang-kadang perilaku satu titik, misalnya gini, semua mau nanam cabai, rano sing nandur apa sebenarnya? Pari misalnya gitu. Iki mate mau nguntal cabai kabeh kan gitu. Intervensi dari atas, "Hei ojo, kowe nandur pari, kowe nandur bawang." Mungkin dia nggak setuju, tapi dia melihatnya untuk kebersamaan nih. Nek waras sing neng dhuwur. Ya lagi-lagi kan ke orangnya. Lagi-lagi ke orangnya. Di satu daerah masyarakat lokalnya beranggapan bahwa tanahnya itu harus diginikan, tapi dari atas itu harus dibongkar, diambil dalam tanahnya. Menurut saya, makanya itu penting yang namanya ruang publik yang sehat. Sehingga sudut pandang dari atas, sudut pandang ahli, sudut pandang lokal, sudut pandang dukun yang bisa melihat masa depan, sudut pandang ahli sejarah yang bisa melihat ke belakang, ayo ngobrol bareng. Mencari solusi bukan mencari menang-menangan. Solusi itu pasti tidak sesuai dengan satu orang. Pasti ada kompromi semua orang. Jadi paling penting adalah membuat ruang publik yang sehat sehingga terjadi diskusi yang menuju output terbaik. Iku sing tak gawe neng simbolik, Mas, cita-citane. Agar semua bisa ngomong. Para ahli iso ngomong. Ojo kabeh ngomong. Kebebasan bicara, tapi juga kebebasan memfilter. Nek kowe ora ngerti apa-apa soal pertanian rasa kakean cangkem. Kowe ahlimu bidang apa ngomong kuwi wae. Kowe peduli bidang apa ngomong kuwi wae. Kalau memang tidak ahli, serahkan pada yang ahli. Gak apa-apa toh? Karena semua orang punya pilihannya sendiri-sendiri pada keahliannya. Kamu mau milih keahlian apa? Ada tips sedikit. Sesuatu yang kamu anggap permainan tapi dianggap berharga untuk orang lain. Itu keahlian naturalmu. Kowe nganggep gawe tulisan iki dolanan iki. Orang lain menganggap, wah itu skill itu. Berarti kowe berbakat kowe nang kono. Wis lakonono terusno. Nah itu orang punya natural sendiri-sendiri seperti itu. Dan kalau ruang publiknya sehat, kita bisa mengambil jalan tengah optimal. Sudut pandang lebar, sudut pandang lokal, dan seterusnya lah. Karena kita hidup bareng-bareng, Mas. Nggak ada titik maksimal, yang ada titik optimal. Kan ngono toh, Mas. Menurut saya kuncinya, mari kita bangun ruang publik yang sehat yuk. Sing kowe ahli mistis yo ayo nang mistis. Suatu saat saya akan datang ke kamu kalau butuh dukun kok. Tenang wae. Semua kita saling membutuhkan. Nek kowe guyu belum membutuhkan seolah-olah itu belum ketemu aja saatnya. Suatu saat butuh kowe wis to. Wis tak jamin kowe wis. Kowe perjalanan urip iki menyenangkan kok. Ngono Mas ya. Sip yo. Enggak ada silver bullet dalam menjawab society. Paham maksud silver? Saya ngomong silver bullet paham ya? Tidak ada satu jawaban yang bisa menjawab semua hal. Kan itu jebakan Indonesia toh. Nek Ratu Adil teko beres negara. Nek Satrio Piningit beres. Aku wani ngomong Nabi Ibrahim jadi presiden Indonesia ngeluh wis to. Kok Ratu Adil. Indonesia bundet. Bukan tidak ada harapan. Bundet itu keberanian mengakui keadaan. Berarti juga keberanian untuk menghadapi keadaan dan mengubahnya jadi tidak bundet. Ngono. Merdeka. Terakhir dari Mas Rijal. Dari Mas Rijal bagaimana memanajemen konflik dengan tepat?
Manajemen konflik ketika keadaan tidak ada hierarki, semuanya setara, horizontal, dibutuhkan kedewasaan masing-masing pelakunya. Tapi kalau tidak ada kedewasaan dibutuhkan satu di atas yang mampu ngetak semua orang. Di sini tugasnya, di Peneleh itu tugasnya siapa? Cokro Aminoto. Dadi nek do ribut-ribut wis cangkeman rano jalan keluare kaploki, klotak iki meneng ojo sesuk teruske. Harus ada satu yang ditakuti. Nek iso pinter dan tidak bisa dipengaruhi sama yang lain. Biasanya nek ono satu penguasa niku njuk mepet-mepet, cedak-cedak. Men ngewangi aku kan biasanya gitu. Tapi kalau mau ngomong manajemen konflik, lihat keadaan. Kalau semuanya horizontal, dibutuhkan kedewasaan. Backingnya peraturan, ADART. ADART kan dibutuhkan agar kita punya truth. Dalam tanda petik, kita punya, kalau kita nggak setuju, kita mundurnya kemana nih? Makanya dibikin persetujuan ADART atau konstitusi dan seterusnya itu jadi backing ke belakang kalau kita tidak menemukan titik temu. Itu kalau setara. Neng omah itu kan ada bapak misalnya. Nek wis ribut ora ketemu jalan keluar, bapak kare malang kerik ngene iki. Cuk. Wis do meneng kabeh to. Jogja misalnya, kenapa keributan dan segala macam agak mudah diredam karena ada sultan pada posisi itu. Wis apa wae ribut, sultan teko kan sungkan kabeh. Ana sing ngetaki iki. Nek ning Surabaya los ra ada sultane. Sapa teko iso malah dibandem kan ngono maksudnya. Makanya solusinya berbeda. Kalau di video saya mengatakan bahwa ada simplex, ada kompleks, ada multiplex. Simplex itu hal-hal yang simple. Yang konsep-konsep sederhana. Rata-rata kita sama. Kemudian kompleks, hal simpel itu disambungkan menjadi sebuah konsep. Itu kita bisa belajar satu sama lain. Tapi kalau multiplex itu di atasnya kompleks, itu memecahkan masalah itu multiplex, selalu unik solusinya. Pasti ada adjustment, apa bahasa Indonesianya. Selalu ada penyesuaian dalam keadaan. Selalu, setiap keadaan pasti ada penyesuaian. Tapi kita bisa belajar pola dari yang sudah menyelesaikan duluan, kita modifikasi, amati, tiru, modifikasi. Nah, manajemen konflik seperti itu. Contoh, kalau yang lewat ke kepala saya hanya dua cara itu. Kalau keadaannya horizontal, sama-sama rata, butuh ADART atau kedewasaan masing-masing orangnya. Nah, kalau ada vertikalnya, berarti butuh patron yang bisa menguasai yang lain tapi orang yang bijaksana. Ada quote dari Jordan Peterson, in order you think you have to risk being offensive. Artinya untuk bisa berpikir kamu harus mengambil resiko menyakiti orang lain. Gitu nggak bisa dihindari. Karena sesuatu yang penting pasti punya resiko menyakiti orang lain. Karena kita tidak suka konflik, makanya kita suka ngomong yang nggak penting agar tidak menyakiti orang lain. Padahal kalau ngomong cukup penting, pasti itu punya potensi menyakiti orang lain. Resiko yang diambil dalam berpikir. Gitu ya.